di dalam hatimu. Apa itu seni bela diri campuran? Apakah itu kecelakaan yang tiba-tiba terjadi? Atau kehancuran yang berdarah-darah dan brutal? Atau mungkin pertarungan sengit yang menentukan hidup dan mati? Momen-momen yang menentukan kemenangan dan kekalahan ini adalah pemandangan yang tak terhindarkan dalam pertandingan bela diri. Namun banyak orang mengabaikan dalam pertandingan bela diri. Momen-momen hangat yang menyentuh hati. Menolak memberikan pukulan tambahan setelah menjatuhkan lawan. Padahal bisa membuat lawan benar-benar tersingkir. Tapi ia mengangkat tinjunya dan tetap membeku di udara selamanya. Setelah mengalahkan lawan, ia tidak buru-buru merayakan kemenangan di seluruh arena, melainkan menoleh untuk memeriksa kondisi lawannya, dan memohon kepada wasit untuk segera menolong lawannya. Saat pertandingan berlangsung, meskipun mereka bertarung dengan sengit, namun ketika bel berbunyi, saat lawan terjatuh, mereka bukan lagi lawan, melainkan berpelukan seperti teman, bahkan akan menjaga lawan di sisinya, menunggu lawan perlahan sadar kembali. Adegan demi adegan ini, menampilkan semangat penuh di atas ring, dan juga kasih sayang di luar ring. Inilah inti dari olahraga kompetitif, dan juga nilai luhur dari seorang petarung. Video kali ini tidak lagi tentang kekerasan, melainkan akan membawa kalian kembali ke ring, untuk memahami momen-momen hangat yang jarang diketahui. Saatnya. Tiba waktunya. Ia adalah juara kelas berat pertama UFC, dan juga juara Pride Grand Prix. Lebih lagi, ia adalah petarung pertama dalam sejarah, yang masuk ke dalam UFC Hall of Fame. Di atas ring, ia adalah bapak palu yang berbicara dengan kekuatan. Di luar ring, ia adalah pahlawan sempurna di hati putrinya. Pada suatu hari di bulan Oktober 2006, petarung veteran berusia 42 tahun, Coleman, kembali menantang pria terkuat di kelas 61, Fedor Emelianenko. Sebenarnya, 2 tahun sebelumnya, keduanya sudah pernah bertarung sekali. Saat itu, Fedor yang tak terkalahkan, hanya membutuhkan 1 ronde, untuk berhasil mengunci lengan Coleman, memaksa Coleman menyerah dengan menepuk tanah. 2 tahun berlalu dengan cepat. Keduanya kembali bertemu di ring Pride. Namun petarung veteran berusia 48 tahun, di hadapan Fedor yang sedang di puncak performa, segala teknik terasa sia-sia. Pukulan gaya Rusia Fedor yang ganas, berulang kali menjatuhkan Coleman ke tanah. Coleman sejak awal tidak mampu melawan. Serangan Fedor hanya bisa menaruh harapan pada teknik gulat untuk menjatuhkan lawan. Namun Fedor yang berasal dari sambo, tidak akan mudah dijatuhkan. Saat Coleman mencoba mengunci kaki, Fedor sambil mencegah jatuh, memberikan pukulan keras seperti petir kepada Coleman. 1 ronde belum selesai, wajah Coleman sudah hancur. Mata dan wajahnya mengalami pembengkakan berbagai tingkat. Pada ronde kedua, Coleman akhirnya berhasil menjatuhkan Fedor. Namun setelah terjatuh, Fedor tetap tenang, sambil melakukan serangan balik dari posisi bawah. Ia mencari cara untuk mengalahkan musuh. Saat Coleman kembali memukul, Fedor dengan cepat mengendalikan lengan Coleman. Kemudian dengan gerakan yang tampak sederhana, ia menyelesaikan kuncian silang. Sama seperti pertarungan sebelumnya, Coleman hanya bisa menyerah dengan menepuk tanah lagi. Meskipun pertandingan seru, namun sorotan utama malam itu adalah setelah pertandingan. Saat Coleman bertanding, pihak penyelenggara membawa putrinya ke arena dan menyaksikan semua ini secara langsung. Melihat ayahnya dipukuli berulang kali. Melihat ayahnya dipukuli hingga wajahnya rusak. Bagi 2 anak berusia 8 tahun, betapa kejamnya pemandangan ini. Setelah pertandingan selesai, pihak penyelenggara yang suka membuat keramaian, masih membawa kedua putri kecil ke atas ring, agar bisa melihat luka ayahnya dari dekat. Namun anak tetaplah anak. Jiwa kecil mereka mana bisa menahan semua ini. Mereka tak bisa menahan diri dan menangis keras di atas ring sambil memeluk ayahnya. Saat itu, sang ayah merasa canggung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, agar kedua anaknya merasa lebih baik. Hanya bisa menjelaskan berulang kali kepada anak-anaknya, ayah baik-baik saja, ini adalah pekerjaan ayah. Beberapa hari lagi ayah akan sembuh. Jelas terlihat, penjelasan ini, di hadapan anak-anak yang polos, terasa begitu lemah dan tak berdaya. Akhirnya, sang ayah yang kesulitan ini, hanya bisa menggendong kedua putrinya, dan dengan cepat berjalan menuju Fedor, memperkenalkan paman Fedor kepada putrinya. Fedor, yang juga seorang ayah, tersenyum lembut di depan anak-anak. Barulah hati anak-anak menjadi lebih tenang. Coleman menurunkan putrinya, dan berbisik di telinga Fedor. Kemudian di depan putrinya, secara simbolis memukul wajah Fedor 2 kali. Begitulah, kerjasama sempurna 2 ayah di depan anak-anak, membuat anak-anak yang polos berpikir, ini hanyalah permainan antar orang dewasa. Adegan setelah pertandingan ini, jauh lebih menarik daripada pertandingan itu sendiri, dan menjadi momen hangat paling klasik dalam sejarah seni bela diri campuran. Malam itu, orang-orang tidak hanya melihat pertandingan yang brutal, tapi juga merasakan semangat olahraga sejati. 2 tahun setelah kejadian ini, kedua putri telah tumbuh dewasa. Ketika ayah mereka mengenang pertandingan itu, putri-putrinya mulai memahami ayah mereka. Kapan Fedor tua itu atau apa yang membuatku kalah? Kurasa itu seperti 10 atau 11 tahun lalu. Aku pikir aku membuat kalian trauma, tapi kalian bilang tidak. Kalian bahkan tidak tahu kami akan datang. Aku merindukannya dan ingin melakukannya lagi. Kami bangga dengan apa yang telah kamu capai. Benarkah? Terima kasih. Aku melakukannya untuk kalian, anak-anak. Berapa banyak orang yang bisa bilang ayah mereka melakukan itu? Tapi aku menulis banyak esai tentangmu di sekolah. Itu sangat berarti bagiku mendengarnya. Menghormati lawan adalah menghormati diri sendiri.
Petarung sejati yang memiliki nilai luhur tidak akan menjadikan kemenangan sebagai segalanya. Seperti petarung berikut ini. Namanya Dani Miasin. Meskipun ia petarung kelas ringan, namun karena ledakan tenaganya yang luar biasa, ia dijuluki sebagai mini Hulk oleh penggemar. Dalam pertandingan ini, ia akan menunjukkan kepada semua orang apa itu menaklukkan dengan kebajikan sejati. Pertandingan dimulai. Lawan melancarkan serangan ganas, meskipun tidak berhasil, tapi berhasil membawa Dani ke tepi kandang. Dani menggunakan serangkaian pukulan untuk lolos, dan langsung menjatuhkan lawan ke tanah. Pukulan Dani bagaikan hujan deras. Lawan sudah benar-benar kehilangan arah. Setelah menerima banyak pukulan, darah lawan sudah membasahi wajahnya. Namun ia mencoba menundukkan lawan. Dengan sisa kesadaran yang ada, ia melakukan perlawanan keras di tanah. Dengan susah payah ia kembali berdiri. Namun dalam pelarian yang terhuyung-huyung, ia kembali dijatuhkan oleh pukulan tangan kiri Dani. Pertarungan sepihak ini, lawan sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat Dani ingin kembali berdiri, lawan sudah bersiap untuk bertarung habis-habisan. Namun saat baru saja berdiri, kakinya lemas dan ia jatuh kembali ke tanah. Dani mengangkat tangan dengan tak percaya. Lawan berulang kali mencoba berdiri, namun berulang kali jatuh ke tanah. Dani memberi isyarat kepada wasit dan penonton di luar. Ia tidak bisa berdiri. Jangan dilanjutkan. Pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan. Akhirnya wasit menghentikan pertandingan tepat waktu. Saat lawan membersihkan lukanya, Dani berjalan mondar-mandir dengan gelisah di arena. Mungkin saat ini, ia merasa sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Tapi inilah seni bela diri. Dani tidak melakukan kesalahan, karena sudah memasuki oktagon. Siapapun akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan. Berjuang habis-habisan demi kemenangan. Setelah lebih dari 10 menit, melihat lawan pulih, Dani mengatupkan tangan dan menghela napas lega, bertepuk tangan untuk lawan dan memeluknya. Ada juga pertandingan seperti ini. Hasilnya penuh dengan kontroversi. Kami juga sudah membahasnya di video sebelumnya. Sebagian orang berpikir, keputusan yang ia buat adalah demi keselamatan lawan. Sementara sebagian lain berpikir, ini adalah penghinaan besar terhadap lawan. Karena sudah memasuki oktagon, hanya bertarung sampai akhir adalah penghormatan terbesar bagi lawan. Ah. Ah. Pria yang memakai celana pendek putih bernama Mike Pantangco. Dalam posisi unggul, Pantangco memilih untuk menyerah dengan menepuk tanah. Saat itu, semua penonton merasa bingung. Setelah pertandingan, Pantangco menjelaskan dalam wawancara, kalian bisa melihat, lawan lebih memilih menerima lebih banyak pukulan daripada menyerah dalam pertandingan. Jika terus bertarung, lawan pasti akan masuk rumah sakit. Beberapa orang berpikir ini adalah semangat olahraga. Lawan jelas bukan tandingannya. Agar lawan tidak terluka, Pantangco memilih untuk menyerah. Namun ada juga yang berpikir, karena sudah naik ring, cara ini akan membuat lawan merasa dipermalukan. Jika benar-benar menghormati lawan, seharusnya bertanding dengan sekuat tenaga dan mengakhiri dengan knockout. Itulah cara memberikan penghormatan terbesar kepada lawan. Bagaimana pendapatmu tentang pertandingan ini? Silakan tulis pandanganmu di kolom komentar. Selain seni bela diri campuran, dalam pertandingan tinju, juga banyak momen yang tidak diketahui orang. Ayo, beri like dulu. Lalu kita lanjut cerita tentang tinju. Kembali ke tahun 1977. Hernandez di ajang WBC World Youth. Menantang juara saat itu, Nelson. Hernandez melalui pertandingan ini membuat orang tahu apa itu saya menginginkan. Saya akan mengambilnya dengan kekuatan saya. Maaf, saya tidak ingin belas kasihan atau pemberian. Saat ronde ke-7 hampir berakhir. Pukulan kombinasi terakhir Nelson secara tidak sengaja mengenai tenggorokan Hernandez. Di akhir ronde, ia harus mengatasi hitungan. Hernandez yang terkena pukulan di tenggorokan sangat kesakitan, sementara tidak bisa berbicara. Hanya bisa menggunakan tangan untuk memberi isyarat kepada wasit. Karena lawan Nelson melakukan pelanggaran terlebih dahulu, wasit di lokasi memberitahu Hernandez, jika ia tidak ingin melanjutkan pertandingan, ia akan menang melalui diskualifikasi dan meraih gelar juara WBC. Lawrence, cepat, apa yang kamu lihat? Aturan apa yang kamu terapkan? Ada pukulan setelah bel. Saya mengurangi poin dari Nelson. Hernandez punya waktu 5 menit untuk pulih. Jika Hernandez tidak bisa melanjutkan, maka Nelson akan didiskualifikasi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Pria sejati akan mengambil apa yang ia sukai. Dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan belas kasihan atau pemberian orang lain. Hernandez menolak untuk menghentikan pertandingan. Saat itu, ia seperti seorang pahlawan sejati, dengan tegas berjalan ke tengah ring. Ia dipukuli di tenggorokan sekarang. Janaar Hernandez akan mencoba melanjutkan pertarungan ini. Kembali ke dasar tinju. Akhirnya keduanya bertarung hingga ronde penuh. Hernandez menang melalui keputusan wasit, meraih sabuk juara malam itu dengan kekuatannya. Bahkan lawannya, Nelson, tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan untuknya. Semua ini memang pantas didapatkan Hernandez. Jika dalam pertandingan tinju, karena pelanggaran, kamu tidak sengaja melukai lawan, apa yang akan kamu lakukan? Jika belum terpikirkan, mari kita lihat pertandingan berikut ini. Tahun 2005, Dewa menghindar, Augustus, dalam pertandingan melawan Oliveira. Sudah selangkah demi selangkah, mengumpulkan keunggulan. Oliveira ini bukan Oliveira yang itu. Perhatikan, ya, jangan sampai salah fokus. Di ronde ke-8 pertandingan,
Augustus melancarkan pukulan tangan belakang. Namun karena Oliveira membungkuk untuk menghindar, pukulan ini secara tidak sengaja mengenai bagian belakang kepala lawan. Lepaskan pukulan tajam ini. Pria ini sangat sulit dilawan, sulit untuk ditinju. Dan, kembali ke posisi. Oliveira setelah diperiksa, kembali ke ring tinju. Sementara lawannya, Augustus, sangat terjerumus dalam rasa bersalah. Sepanjang waktu berikutnya, ia tidak lagi memukul kepala lawan, melainkan mengubah target serangan ke tubuh. Ketika ia melihat lawan masih terganggu oleh pukulan di kepala belakang, Augustus tertegun sejenak. Tinju yang sudah diangkat perlahan diturunkan kembali. Ia seperti anak yang melakukan kesalahan dan bingung, tidak berani memukul dengan sembarangan. Ketika wasit merasa ada yang tidak beres, ia segera menghentikan pertandingan. Setelah pemeriksaan dokter di arena, dipastikan masih bisa melanjutkan pertarungan, maka Oliveira kembali ke ring. Saat ronde berakhir, wasit menghentikan pertandingan. Augustus berjalan mendekat, mengungkapkan permintaan maaf kepada lawan. Saya tidak ingin ini, kerja bagus. Saya bilang sebelumnya. Saya tidak terlalu peduli tentang semua waktu yang saya habiskan. Baik tinju maupun seni bela diri campuran, keduanya bukan hanya satu sisi. Ada sisi brutal dan berdarah-darah. Ada kegigihan untuk berdiri sampai mati, daripada hidup dengan berlutut. Dan ada sisi luhur yang mampu menahan diri, yang tahu kapan harus menarik tinjunya. Justru karena sifat multifaceted dari seni bela diri, dan ketidakpastian di atas ring, maka semakin banyak orang yang mulai mencintai olahraga ini. Maka ada Night Demon yang berubah. Ada penghormatan GSJ terhadap Night Demon. Ada kematian Inaba, yang membuat Sakura menanggalkan sarung tinju dan pensiun. Dan ada kekalahan telak Owner, yang membuat pacarnya yang mendampinginya selama 8 tahun menangis terseduh. Setiap orang, setiap pertandingan, setiap cerita inspiratif, adalah keberadaan nyata yang penuh darah dan daging. Inilah alasan saya menyukai seni bela diri. Bagaimana denganmu? Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.